warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Andika Hendra Mustaqim. Kali ini kita akan menyusulkan salah satu teori dalam komunikasi yang berkaitan dengan privasi. Tetapi saya akan menjelaskannya dalam konteks perlindungan konsumen. Jadi komunikasi perlindungan konsumen. Salah satu teori yang cukup populer berkaitan dengan privasi yaitu content privacy communication privacy management. Teori ini diungkapkan atau dipopulerkan pertama kali oleh Sandro Petrino di tahun 1991. Itu merupakan salah satu teori yang sampai sekarang masih populer dan diterapkan, diteliti oleh banyak orang berkaitan untuk meneliti tentang privasi atau untuk memahami privasi seseorang. Teori manajemen privasi komunikasi ini merupakan suatu kerangka, pada dasarnya itu suatu kerangka bagaimana seorang individu, termasuk saya, kamu, ataupun mahasiswa yang ada di sini, untuk membuat keputusan apakah dia akan mengungkapkan informasi yang bersifat private atau tidak. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana si orang itu mengambil keputusan, karena tak semua orang, tak semua konsumen itu mau, ya kan, tak mau memberikan informasi private-nya. Seperti kita ketahui ya, di banyakkan sales misalnya SPG itu kan sering menanyakan berapa nomor teleponnya, gitu kan. Apakah seseorang pertanyaan itu merupakan suatu hal yang kesopanan atau tidak, ya kan? Apakah pertanyaan itu menyangkut privasi atau tidak? Selama ini orang akan menganggap bahwa pertanyaan yang privasi adalah berkaitan dengan apakah kamu sudah menikah atau belum, kamu sudah punya anak atau belum, itu kan berkaitan dengan privasi. Padahal yang seperti yang diungkapkan di banyak kita temui di sales itu kan menanyakan nomor HP, menanyakan email untuk bisa sekedar mendapatkan balon, untuk sekedar untuk tes untuk misalnya susu atau pasta dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk tahu konsumennya seperti apa, atau aku memberikan feedback atau dan lain sebagainya. Padahal kalau seseorang atau konsumen ataupun perusahaan harus memperhatikan teori tentang berkaitan dengan privasi tersebut, karena privasi ini bukan hanya menyangkut tentang undang-undang ITE atau undang-undang privasi seperti cara bagaimana mengambil foto di publik atau harus minta izin dan lain sebagainya. Bukan hanya itu tersebut, tetapi itu menjadi suatu hal yang turbulensi, apalagi dalam beberapa hari terakhir ya, kita ketahui ada salah satu jamaah Indonesia itu tertangkap ya, ditangkap oleh polisi karena dia mengambil foto warga Saudi. Perlu kita ketahui di beberapa negara, terutama orang asing, itu sangat memperhatikan privasi mereka. Mereka tidak mau kan wajahnya tampil atau diambil foto atau ambil videonya tanpa izin, dan itu menyangkut partisipasi, dan itu juga menyangkut apakah itu hanya orang ini kan ruang publik, ini itu tidak demikian, karena privasi itu berkaitan dengan manajemen, berkaitan dengan keputusan orang tersebut apakah mau atau tidak mau, gitu. Kalau mau sih nggak masalah, kalau saya mungkin tidak masalah, gitu. Kalau kamu mungkin akan masalah atau orang lain pun akan masalah. Tetapi ada beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan CPM ini. Yang pertama adalah private information ownership. Teorinya kita dengan private information ownership. Private information ownership ini adalah bagaimana seorang individu atau manusia itu yakin bahwa informasi tentang dirinya itu bisa dikontrol. Private information ownership, misalnya bagaimana kepemilikan KTP, itu kan tidak mudah dibagikan fotokopinya, tapi kita ketahui bahwa fotokopi KTP itu dengan mudah itu kan ditemukan di jalanan. Bahkan itu kita ketahui KK itu kan yang menyangkut informasi publik, itu kan seharusnya itu kan bahwa individu itu memiliki keyakinan bahwa berbagai informasi itu yang menyangkut nomor handphone, nama anak, gitu dan lain sebagainya, itu sebenarnya bisa di-keep, bisa dijaga, dan orang itu memiliki hak
ataupun memiliki kewajiban untuk bisa mengkontrolnya. Kemudian yang kedua itu ada dikenal dengan privacy rules. Apa itu privacy rules? Privacy rules itu merupakan ketika orang itu mampu mendevelop, mampu mengembangkan aturan-aturan untuk mengelola informasi dengan berbasis kriteria. Misalnya ada faktor budaya, ya kan? Faktor budaya, saya orang Jawa, ada unggah-ungguh, ada faktor sopan santun, ada faktor ewu pakewu dan lain sebagainya. Ada faktor gender, misalnya perempuan cenderung tidak mau difoto wajahnya, dia juga misalnya seperti saya setiap hari naik KRL misalnya, itu banyak sekarang perempuan mengenakan masker. Tujuannya itu adalah agar tidak mudah kan difoto oleh orang lain dan lain sebagainya, karena kita ketahui seperti di foto itu juga di kereta itu kalau ada pengumuman itu kan di foto, salah satu bentuk pelecehan itu adalah di foto gitu. Di foto, mungkin foto yang terlalu berlebihan, koleksi dan lain sebagainya. Kemudian ada motivasinya kalau dia orang yang ingin populer dan lain sebagainya, tidak masalah kan di foto dan lain sebagainya. Kemudian ada risk benefit analysis, dia ada menggunakan risikonya seperti apa. Kita ketahui ketika banyak perempuan itu kan misalnya di Korea Selatan itu menjadi korban deepfake ya. Deepfake, jadi kasus-kasus video porno dan lain sebagainya, dia bukan wajahnya dia itu, tapi menggunakan wajah-wajah orang yang populer di media sosial atau dianggap cantik, kemudian diedit, kemudian di deepfake. Dia seolah-olah itu terjadi video orang dewasa, padahal itu adalah bentuk deepfake. Kemudian selanjutnya yang perlu kita ketahui, yang elemen ketiga, yaitu berkaitan dengan co-ownership atau boundary permeability. Jadi yang ketiga adalah co-ownership. Apa itu co-ownership? Itu ketika informasi yang bersifat private itu bisa di-share. Karena apa, recipients itu atau orangnya itu ada co-owner gitu. Jadi ini adalah menunjukkan misalnya saya difoto oleh seorang fotografer kemudian di sharing. Jadi ada di situ di tag, itu adalah bentuk co-ownership. Jadi saya itu ada memiliki istilahnya hak untuk memiliki, bisa saja hak cipta, bisa memiliki karya foto tersebut. Foto itu juga di-share di Instagram saya. Jadi ada co-ownership. Jadi bukan hanya miliknya si fotografer tersebut, karena kita ketahui kalau foto video bisa memiliki hak cipta dan hak cipta jadi film, dan itu bisa menghasilkan uang dalam jumlah yang besar. Kemudian ada faktor keempat yang perlu kita ketahui, itu adalah boundary coordination. Boundary coordination itu berkaitan bagaimana co-owner, pemilik si foto tersebut atau pemilik video itu bernegosiasi sepakat dengan aturan-aturan tentang pembagian informasi. Misalnya saya difoto gitu kemudian oleh fotografer dan di-sharing, kemudian di-sharing di TikTok ataupun di Instagram. Di situ ada beberapa kesepakatan, misalnya ketika foto itu dijual gitu kan, saya akan mendapatkan 50%. Misalnya ketika video itu dijadikan film, maka saya akan mendapatkan persentase sekitar 20% misalnya segitu. Jadi ada faktor sharing information, itu upaya untuk membangun suatu aturan. Kemudian yang kelima yang berkaitan itu adalah bagaimana boundary turbulence. Jadi hal itu terjadi itu ketika itu terjadi kegagalan. Jadi boundary turbulence. Jadi terjadi kalau boundary coordination itu terjadi suatu kesepakatan, kalau boundary turbulence itu terjadi suatu ketidaksepakatan, di mana biasanya terjadi pelanggaran privasi, biasanya improper disclosure, kemudian ada juga resulting in conflict, jadi menghasilkan konflik. Biasanya ketika tidak terjadi kesepakatan, misalnya memicu kontroversi dan lain sebagainya, maka orang itu bisa menolak. Dengan demikian, maka untuk itulah konsumen itu harus memperhatikan, ya kan, konsumen harus memperhatikan, atau semua masyarakat itu harus memperhatikan bagaimana dia mengambil suatu keputusan gitu kan, berkaitan dengan
privasi menjadi suatu, karena tidak bisa sembarangan gitu, karena kan kita ketahui biasanya privasi itu akan bermain gitu kan, akan di ranah media sosial, diperlukan suatu navigating of privacy in social media itu, karena media sosial itu sifatnya satu, ambigu, tidak ada media sosial yang bersifat jelas, modelnya itu selalu bersifat ambigu. Karena itu di media sosial kita harus berhati-hati, karena itu konsumen itu juga harus memperhatikan sosial media strategi, sosial media fundamental dan lain sebagainya, itu harus perlu diperhatikan. Kemudian ada healthcare, seperti kita ketahui ya, informasi yang berkaitan penyakit kita, gula darah misalnya berapa dan lain sebagainya, tensi, riwayat penyakit, keturunan dan lain sebagainya, itu adalah berkaitan dengan privasi kita ketahui, dan itu umumnya berkaitan dengan rumah sakit, puskesmas atau fasilitas kesehatan, sehingga orang itu bisa terjaga privasinya, karena kita ketahui pasien adalah konsumen. Hal yang paling penting lagi adalah berkaitan dengan interpersonal communication. Kita ketahui bahwa sharing informasi di dalam keluarga, hubungan dengan pacar, itu kadang-kadang itu tetap ada privasinya, walaupun kadang-kadang juga ketika pacaran putus atau misalnya perceraian dan lain sebagainya, bisa saling mengumbar informasi dan lain sebagainya, juga itu harus tetap dijaga dengan baik. Karena itunya orang ataupun konsumen atau semua pihak harus berhati-hati ketika berkaitan dengan menjaga informasi. Untuk itulah communication privacy management itu menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diketahui konsumen dalam menjaga informasinya agar tidak mudah dieksploitasi oleh korporat. Gitu. Terima kasih juga atas kehadiran teman-teman dalam pertemuan kali ini, dan terima kasih yang sudah melihat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.